Halo, salam anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Miss Fitri Nurmalasari. Hari ini kita akan membahas mengenai seni rupa Nusantara. Nah, yang fokusnya adalah membahas mengenai seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada slide selanjutnya kalian bisa melihat ini adalah contoh-contoh hasil karya seni, baik karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini adalah lukisan 2 dimensi, gerabah masuk kategori 3 dimensi, dan miniatur atau patung masuk kategori 3 dimensi. Baik, kita akan menjelaskan seni rupa berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuk, seni rupa itu dibagi menjadi 2 dimensi dan 3 dimensi. Sedangkan berdasarkan fungsinya, seni rupa dibagi menjadi seni rupa murni dan terapan, ya. Kita akan bahas pertama, seni rupa 2 dimensi. Ciri-cirinya seperti apa? Dia memiliki bidang datar, hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, bisa dilihat hanya dari satu arah saja dan sifatnya flat atau datar. Contohnya seperti apa? Lukisan, ya, ragam hias, desain grafis. Ini adalah poster, contoh poster. Selanjutnya lukisan kaligrafi, itu adalah salah satu contoh karya seni rupa 2 dimensi atau gambar-gambar lain seperti anime, komik, atau karikatur, ya. Selanjutnya seni rupa 3 dimensi itu ciri-cirinya seperti apa? Memiliki ruang, ada panjang, lebar, dan volume, dan bisa dilihat dari segala arah. Dan tentunya setiap arah untuk melihat karya tersebut pasti dimensinya berbeda. Lalu karya seni rupa 3 dimensi itu menempati ruangan, ya. Ini adalah contoh sederhana yang bisa kalian lihat. Karya-karya seperti ini masuk dalam kategori seni rupa 3 dimensi. Patung juga masuk dalam seni rupa 3 dimensi. Furniture atau mebel atau sofa atau guci itu masuk dalam kategori seni rupa 3 dimensi, ya. Selanjutnya, seni rupa berdasarkan fungsinya. Di sini ada 2. Yang pertama, seni rupa murni. Ciri-cirinya memiliki nilai estetis. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan keindahan dan tidak memiliki nilai fungsional. Selanjutnya, nah ini adalah contoh hasil karya ekspresi dari senimannya dan tidak dijual, ya. Biasanya mereka menggunakan atau membuat itu digunakan untuk pajangan, ya. Selanjutnya adalah tempat-tempat bersejarah atau pariwisata. Setiap penikmat seni yang datang ke sana itu merasa relax atau merasa senang atau merasa refresh ketika melihat pemandangan tersebut, ya. Tapi bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki nilai jual, ya, atau tidak dijual. Selanjutnya adalah ini contoh lukisan kaca, ya. Lukisan kaca biasanya kalau kalian bisa ngelihat itu biasanya dipajang di pintu-pintu rumah atau di jendela rumah, ya. Selanjutnya seni rupa terapan. Selain indah, ciri-cirinya seni rupa terapan memiliki nilai fungsional. Keberadaannya diwujudkan oleh pengrajin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam artian ada permintaan konsumen lalu dibuat, ya, sesuai desain yang diinginkan dan memperhatikan kegunaannya, ya. Selanjutnya memiliki nilai ekonomis. Ya, contohnya apa? Yang pertama, contohnya seperti kain batik. Ciri khas milik Indonesia itu
awalnya hanya lembaran kain, tapi ketika ditangani oleh desainer maka akan menghasilkan karya seni atau busana yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya. Selanjutnya kalian bisa lihat contoh-contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah mebel. Mebel ini juga hasil karya seni 3 dimensi yang memiliki fungsi ya dan nilai ekonomi ya. Selain ukirannya bagus, bisa dipakai untuk menempatkan sesuatu di ruang tamu. Selanjutnya ini mebel lemari juga, selain bagus dia juga punya nilai fungsional, yaitu untuk menyimpan barang-barang berharga atau pakaian ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur seni rupa. Yang perlu kalian ketahui ada 8 unsur seni rupa. Yang pertama titik, 2 garis, 3 bidang, 4 bentuk, 5 ruang, 6 gelap terang, 7 warna, dan terakhir tekstur. Kita bahas satu persatu ya. Titik itu merupakan unsur seni rupa yang paling dasar dan berada pada dimensi 1. Nah, titik sangat dibutuhkan untuk membentuk garis, bentuk atau bidang, bahkan merupakan salah satu unsur yang bisa dibuat untuk karya seni rupa, terutama seni rupa 2 dimensi ya. Nah, selanjutnya unsur selanjutnya adalah garis. Garis ini merupakan salah satu unsur yang kedua yang pada umumnya memiliki dimensi memanjang. Nah, penggunaan garis ini biasanya juga bisa untuk mengkomunikasikan gagasan atau mengekspresikan diri. Contohnya seperti apa? Contohnya garis tebal yang tegak dan lurus itu memberikan kesan kuat dan tegas. Sedangkan garis yang tipis, melengkung itu memberikan kesan lemah atau ringkih atau luas ya. Banyak sekali karakter-karakter yang bisa dijumpai melalui garis-garis ya. Selanjutnya bidang. Bidang ini adalah penggabungan dari beberapa garis yang menjadi satu. Nah, membentuk bidang datar. Nah, contohnya seperti ini. Penggabungan bidang-bidang dengan pewarnaan yang sesuai akan menghasilkan sebuah karya seni yang bagus. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk ini adalah penggabungan dari beberapa bidang ya dan menghasilkan bentuk walaupun masih di dalam penglihatan 2 dimensi, tapi kesannya seperti sudah membentuk suatu benda dan bentuknya itu 3 dimensi ya. Nah, ini bentuknya, contoh-contoh bentuk itu seperti ini. Jadi ini adalah karya seni 2 dimensi, tapi kalau dilihat secara mata itu seolah-olah ini adalah timbul ya. Unsur selanjutnya adalah ruang. Ruang ini adalah unsur dalam sebuah karya seni yang diciptakan untuk dengan pengolahan unsur kerupaan yang lain dan biasanya digunakan untuk menggambar perspektif ya. Jadi seolah-olah menciptakan ruang semu ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini contoh gambar yang menggunakan perspektif ya. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang ini merupakan unsur yang sangat penting dan memberikan efek 3 dimensi atau timbul juga jadi terhadap suatu benda, dan itu dipengaruhi melalui titik jatuhnya cahaya ya. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah warna. Yang perlu kalian ketahui, warna ini adalah unsur yang sangat menarik bagi mata. Jadi jika ada orang yang sangat-sangat normal melihat suatu karya seni dengan banyak warna, itu sangat menyukakan sekali ya.
Perlu kalian ketahui warna ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah warna primer, yang kedua warna sekunder, dan terakhir warna tersier ya. Nah, warna primer itu ada 3, sebenarnya bisa disebut 5 ketika kita menambahkan hitam dan putih ya. Jadi warna primer itu ada merah, biru, kuning, putih, dan hitam ya. Itu harus kalian ingat-ingat. Sedangkan warna sekunder itu adalah percampuran 2 warna primer yang berbeda. Contohnya seperti merah dicampur kuning menjadi orange atau jingga. Merah dicampur biru menjadi warna ungu. Nah, warna ungu itu adalah warna sekunder, warna campuran. Nah, kuning dengan biru dicampur itu menjadi hijau. Nah, hijau itu adalah warna sekunder ya. Warna sekunder perlu kalian ingat adalah pencampuran 2 warna primer yang berbeda ya. Paham ya? Nah, ini yang lebih sederhananya. Oke. Selanjutnya, warna tersier itu adalah pencampuran 1 warna primer dengan 1 warna sekunder ya. Nih, kita lihat merah itu jika dicampur dengan warna kuning itu warna sekundernya adalah warna jingga atau orange. Tapi jika warna merah dicampur dengan orange itu menjadi jingga kemerah-merahan ya. Begitu juga dengan warna biru dicampur dengan warna ungu itu menjadi biru keunguan. Begitu juga selanjutnya ya. Ingat, warna tersier itu adalah pencampuran warna primer dengan 1 warna sekunder ya. Oke, selanjutnya unsur yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tekstur nyata ketika nilai pandang sama dengan nilai raba. Contohnya bagaimana Ibu? Ketika kita melihat tekstur kulit kayu pada pohon lalu kita raba itu nilainya sama. Oh, apa yang dilihat ternyata ya ketika diraba oh ternyata kasar. Nah, itu adalah tekstur nyata. Sedangkan tekstur semu itu nilai pandang tidak sama dengan nilai raba. Contohnya seperti apa? Ketika kita melihat sebuah gambar atau wallpaper di ruangan seperti bata yang ditumpuk atau papan-papan yang ditumpuk, tapi pada saat kita raba oh ternyata flat. Itu hanya sebuah gambar ya. Itu disebut dengan tekstur semu. Nah, ini contohnya, contoh tekstur nyata. Nah, ini adalah contoh tekstur nyata dan ini adalah contoh dari tekstur semu. Jika dilihat itu seperti tembok yang timbul dan tenggelam ya. Tapi pada saat diraba sebenarnya itu hanyalah sebuah wallpaper yang ada di ruang tamu ya. Selanjutnya banyak hal yang nanti akan kita sampaikan. Untuk hari ini kita bahas mengenai itu dulu. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, kalian bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ya. Baik, selamat belajar. Persiapkan diri kalian untuk ulangan harian minggu depan dengan materi yang sudah saya share, baik materi 1, 2, dan 3. Nanti dan keempat nanti kita akan melakukan pengayaan supaya kalian lebih paham sebelum kalian memulai ulangan harian. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri, selamat pagi, sampai jumpa, salam.